Teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan berkenalan dengan egoisme etis atau egoisme. Sebuah posisi etika filosofis yang mengajarkan bahwa para pelaku moral harus melakukan apa yang merupakan kepentingan diri mereka sendiri. Pengambilan keputusan moral harus dipandu sepenuhnya oleh kepentingan pribadi. Egoisme sebagai sebuah posisi normatif membuat klaim bahwa seseorang harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Seseorang harus jujur, adil, baik hati, dan lain sebagainya. Karena kebajikan-kebajikan itu melayani kepentingan dirinya sendiri. Ini adalah posisi egoisme. Tapi bahwa seseorang harus mempraktikkan kebajikan untuk alasan-alasan selain kepentingan dirinya sendiri, itu bukan egoisme. Egoisme adalah bentuk dari individualisme, yaitu suatu pandangan yang menekankan independensi manusia dan nilai penting dari kemandirian dan kebebasan individual atau perorangan. Ada dua macam egoisme. Egoisme individual dan egoisme universal. Menurut egoisme individual, semua orang harus melakukan apapun yang berfaedah bagi seorang individu. Setiap orang harus melakukan apa yang menjadi kepentingan saya. Prinsip ini tidak dapat diuniversalkan karena menjadikan individu partikular, yakni saya, sebagai rujukan. Dari sudut pandang praktis, seorang egois individual tidak mungkin bisa membujuk orang lain, apalagi semua orang, untuk mengikuti suatu tindakan yang terang-terangan dirancang untuk memberikan manfaat atau faedah hanya kepada dirinya atau orang yang menganjurkannya. Egoisme universal agak berbeda. Egoisme universal mengajarkan bahwa setiap orang harus bertindak dengan cara-cara yang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Setiap orang harus melakukan apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Prinsip ini bisa diuniversalkan. Dan orang yang mementingkan diri sendiri mungkin sekali cenderung menerima prinsip ini. Prinsip ini tampaknya membenarkan tindakan-tindakan yang akan ditantang oleh moralitas konvensional. Egoisme kontras dengan altruisme. Altruisme mengajarkan bahwa para pelaku moral memiliki kewajiban etis untuk membantu atau melayani orang lain. Tapi sesungguhnya egoisme tidak mengharuskan para pelaku moral untuk mengabaikan atau melawan kesejahteraan orang lain. Egoisme hanya menekankan bahwa memenuhi kepentingan pribadi pelaku moral adalah pertimbangan yang utama. Tindakan tersebut mungkin secara tidak sengaja akan merugikan atau justru menguntungkan orang lain, atau bisa juga tidak berdampak apa-apa terhadap orang lain. Tapi kadang-kadang mungkin perlu untuk mengorbankan kepentingan pribadi jangka pendek untuk memaksimalkan kepentingan pribadi jangka panjang.
tokoh egoisme terkenal, Ayn Rand, yang hidup dalam kurun waktu 1905 sampai 1982, berpendapat bahwa ada keselarasan kepentingan di antara umat manusia sehingga seorang pelaku moral tidak dapat secara rasional merugikan orang lain. Max Stirner yang hidup dalam kurun waktu 1806 sampai 1856, ada seorang Hegelian muda atau penganut Hegelian muda dari Jerman. Mungkin ia merupakan filsuf pertama yang menyebut dirinya seorang egois. Sekarang kita coba memberikan apresiasi kritis terhadap egoisme. Yang positif, dalam egoisme tidak ada konflik antara kepentingan pribadi dan moralitas. Egoisme membuat perilaku moral per definisi menjadi rasional, yakni berdasarkan asumsi yang masuk akal bahwa mengejar kepentingan sendiri adalah rasional. Negatif, beberapa orang berpendapat bahwa egoisme tidak masuk akal dalam praktek dan bahwa mereka yang mendukung egoisme biasanya harus mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan kepentingan pribadi agar dapat mengikut sertakan kepentingan orang lain juga. Yang lain termasuk Thomas Jefferson berpendapat bahwa seorang tidak dapat berutang kewajiban kepada dirinya sendiri karena kewajiban mengharuskan adanya dua pihak, diri sendiri dan pihak lain, dan oleh karena itu per definisi egoisme bukan sejenis moralitas melainkan imoralitas. Kebanyakan agama berpendapat bahwa egoisme adalah hasil dari kurangnya spiritualitas yang sejati. Egoisme justru menunjukkan tenggelamnya seseorang dalam keserakahan dan selfishness atau keberpusatan pada diri sendiri. Itulah sekilas perkenalan kita dengan egoisme.